yang mana dalam kitab Jami'ul Usul fil Aulia halaman 4. Kalau panjang ingin tahu siapa Ghaus itu, dilihat saja ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nanti dilihat ya, dianalisa. Ya. Satu, Al-Ghaus itu memiliki ciri-ciri, karena ciri-ciri sak jagat hanya satu ini. Qalbuhu yatufullaha iman. Hatinya, hati, qalbun, walaupun lahirnya seperti biasa, lahirnya disembunyikan oleh Allah mastur, hatinya senantiasa tawaf, madhep, istilahnya selalu lillah billah sepanjang masa. Nah, kita akan sering lupa. Cari ulama yang hatinya selalu lillah billah, sehingga mewarnai akhlaknya. Hatinya adalah hadratullah, panca inderanya menjadi pintu-pintu usul kepada Allah. Cari, ada benda. Kalau panjangan ketemu, melihat saja sudah tersentuh jiwa, karena ada Nur Muhammad yang memancar di dadanya. Wong sing dosa itu asal betul-betul jatuh iman langsung berubah. Melihat saja bisa menangis. Orang yang jahat pun akan berubah ketika bertemu dengan Ghaus, karena Al-Ghaus memiliki ciri-ciri hatinya madhep kepada Allah, lillah billah sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdil rasyad, bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, hadirin wal hadirat, baik yang secara langsung hadir maupun yang mengikuti di rumah yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka kirim doa ahli kubur kita memperingati kelahiran sholawat wahidiyah dan pengajian rutin di malam Jum'ah ini, muga-muga dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan ilmu yang manfaat, menjadikan hati kita dibuka oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu rahasia, sir, ilmu-ilmu hikmah
sehingga hidup ini benar-benar berarti, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mencari guru itu wajib, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian belum mengetahui. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan agama kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah memegang agama, khususnya dinul Islam. Alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang ditakdirkan mendapat hidayah agama Islam. Dalam satu dawuh, kita memegang agama harus utuh, tidak boleh separuh-separuh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi tidak boleh separuh, harus utuh. Di antaranya yang akhir-akhir ini kita ini tidak memahami, ada dawuh yang bunyinya awwaluddin ma'rifatullah. Ini kadang-kadang kita tidak mengetahui. Yang penting kita beragama, yang penting kita melaksanakan, hanya itu. Padahal didawuhkan pertama kali manusia melaksanakan agama, beragama, ma'rifatullah. Jadi awal permulaan beragama itu kenal kepada Allah. Agama menuntun kita untuk menyembah, maka harus kenal kepada yang disembah. Makanya disebut awwaluddin ma'rifatullah. Kalau melaksanakan hukum kita sudah, maka dalam agama Rasul bersabda, al ulama'u warasatul ambiya. Harus cari gurunya, ulamanya. Ulama itu pewaris Nabi, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus cinta ulama, mencari ulama. Jadi Kanjeng Nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan akhlak. Ketika ilmu itu diwariskan, diterima oleh kita ulama-ulama, ada yang berupa hukum-hukum agama, memahami hukum agama, memahami isi kitab-kitab yang harus disampaikan, bahkan pandai membaca Quran maupun Al-Hadis. Ini sebagian besar menerima itu, hukum-hukum agama, mana halal haram, mana yang harus dilakukan. Ulama ini namanya ulama syariah, syariat. Lu ini mewarisi Nabi ini. Kalau urusan hukum tanya kepada beliau. Urusan syah, wajib ibadah atau sholat, beliau ahlinya. Ini
banyak sekali yang mewarisi itu. Di kampung, di desa maupun di kota, di mana-mana penuh. Alhamdulillah. Ada sebagian yang mewarisi, selain mewarisi hukum, beliau diberi oleh Allah mewarisi ilmunya Rasul berupa perjalanan rohani, metode-metode. Bagaimana cara berjalan menuju Allah? Hambatan apa yang menyebabkan gagalnya perjalanan menuju Allah? Makanya ulama-ulama itu mengetahui, memang mewarisi. Ini yang menyebabkan gagal. Ini yang menyebabkan seorang melakukan agama tapi su'ul khotimah. Penyebabnya ini. Penyebabnya ahli sholat tapi tidak bisa mencegah, tanha anil faksya'i wal munkar. Beliau itu tahu, paham, membimbing murid-muridnya yang datang untuk menuju Allah dengan metode yang ada. Ulama itu namanya ulama thoriqoh, ahli di bidang perjalanan rohani menuju Allah. Sedikit orang thoriqoh ini. Mungkin di Bangil hanya berapa ini di Pasuruan? Ada apa enggak? Sedikit sekali. Ada yang mewarisi ilmunya Nabi, perjalanan rohani Nabi, selain syariatnya, hukum-hukum, selain metode-metodenya. Ada ulama yang mewarisi menuju hak al-haqqu jalla jalaluh, menuju Allah. Selain perjalanan menuju Allah, ulama itu diberi oleh Allah untuk membongkar tabir hijab yang kemarin. Hijab menuju Allah itu walaupun kita sudah bersih, masih banyak aling-aling itu. Ulama-ulama salaf tasawuf menyebut 140 ribu ini, bukan 140 saja. 140.000. Loh, ini penggawean ini yang diwariskan Rasulullah kepada ulama. Ulama itu disebut ulama ahli hakikat. Dia tahu ketika kita menuju sana, ditunjukkan hatimu kotor, kamu harus melaksanakan itu. Setelah kamu melaksanakan tabir-tabir rahasia, hijab aling-aling penjaranya rohani harus dibongkar. Bapak tahu berapa jumlahnya penjara hati? Penjaranya batin untuk madhep nang Allah itu tahu apa enggak? Jumlahnya 140.000 penjara hijab untuk sampai kepada Allah. Ya. Ini ulama yang diberi disebut hakikat. Lebih sedikit lagi, ada apa enggak di daerah kita ini? Kita harus mencari itu. Kalau ingin awwaluddin ma'rifatullah, harus mencari. Sudah? Lah ilmu yang dibagikan oleh ahli hukum, dibagikan oleh ahli-ahli perjalanan rohani, thoriqoh jalan, diberikan kepada ahli-ahli ilmu menghilangkan hijab supaya tertuju kepada Allah. Itu tinggal satu yang harus dicari. Beliaulah yang mengantarkan wusul kepada Allah. Kita hanya tahu yang dituju Allah, lillah, hanya lillah. Kita tahu semua Allah, nol hanya Allah, billah. Tapi billah bukan nol ya, billah ya billah. Tapi yang mengantarkan hati, kolbun, jiwa, bukan hanya ngerti lillah,
bukan hanya ngerti billah, tapi masuk ke dalam tajallinya Gusti Allah yang mengantarkan itu satu zaman yang mewarisi hanya satu. Bilaulah yang disebut Al-Ghaus. Sak jagat kok mek siji. Al-Ghaus. Mulanya kita ini untung sudah ketemu alatnya. Ya ayyuhal ghausus salamullah. Kita diberi doa. Alaika rabbini biiznillah, minta dibimbing menuju Allah dengan izinnya. Dibaca banda ini. Wanzur ilayya sayyidi binadro. Nadrohlah, pancarilah hatiku dengan tarbiyah rohanimu, nur yang ada di dada panjenengan. Kemarin disebut Al-Ghaus itu agennya Rasulullah. Jadi kalau ketemu Ghaus itu lebih cepat. Nah, kita sudah penuh dengan doa-doa musilatil lil hadratil aliyah, yang mewusulkan kepada Allah Tuhan yang maha luhur dan maha tinggi. Loh, andekan kalau panjang sudah menemukan kok mundur, bencana besar kita. Sudah ketemu kok lari, sudah ketemu kok gak sungguh-sungguh, masih bab ini bab itu bab cekelen sing temen ini. Ibadah sebanyak apapun kalau tidak sampai kepada Allah, bahaya, salah alamat kita nanti. Sujudnya sama, yang satu tertuju kepada Allah, dia sadar kepada Allah, yang satu salah alamat, sujudnya podo. Qurannya sama, yang satu orang dibimbing Al-Ghaus sehingga tidak kenal kepada Allah, tidak mengetahui awaluddin ma'rifatullah, padahal awal beragama itu kenal dulu. Kalau Al-Qur'annya tadi kan sudah ada, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi al-ulama warasatul anbiya itu dibagi. Lah Al-Ghaus itu ahli di bidang syariat, mewarisi hukum-hukum, ya, mewarisi cara perjalanan untuk membersihkan jiwa menuju Allah, mewarisi ilmunya orang-orang hakikat yang mengetahui tabir, plus hanya satu Al-Ghaus itu sendiri yang diberi oleh Allah mampu menyampaikan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita ini ahli ilmu top, kalau belum menemukan wajib dicari. Karena yang mengusulkan itu hanya satu. Sak jagat mung siji. Lah sak jagat itu setiap kurun waktu itu ada, itu agennya Rasul. Al-Ghaus itu agennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menerima Nur Muhammad untuk sowan kepada Allah, menjadi iman, itu Nur Muhammad. Ibu mujadah ingat dosa, ketika ingat dosa berlinangan air mata, itu artinya Nur Muhammad ada di situ, ya. Lah untuk mencapai Nur Muhammad yang sulit seperti itu, maka setiap zaman Allah membuat agen-agennya Rasul yang disebut Al-Ghaus. Ghaus hadat zaman, ya ayyuhal ghausu salamullah. Maka kita pegang ini. Kita hanya disibukkan amal, tapi lupa bahwa tujuan beramal untuk Allah. Padahal kita gak kenal karo lillah. Nek ngerti lillah kabeh ikhlas karena Allah. Hati. Ketika hati kenal lillah, di situ ada Nur Muhammad.
Gitu loh. Kita ngerti kabeh iku gume Gusti Allah. Kita paham kan? Allah yang menciptakan semua ciptaan. Tapi madhep mudhun ke hati, turun ke hati belum tentu bisa. Kita masih merasa aku. Maka cari nur itu, ahli sholawat, ahli mahabbah kepada Rasul, ahli mahabbah kepada dzurriyyah Rasul. Ada enggak sing nonton seperti itu? Kita sibuk beramal, tujuannya satu, cek selamat dunia akhirat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kita belum kenal ibadah itu ikhlas kok. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu makom abidin. Kita harus melihat yang tertinggi, makom arifin. Jadi setiap zaman ada al-ghaus. Sekarang ada al-ghaus, itu makom rohani. Wali itu makom batin. Ya, kalau wali kota makom lahir, menguasai kota. Tapi kalau walinya Allah menguasai, diberi oleh Allah urusan rohani. Maka dalam kitab Jami'us Shaghir Rasulullah bersabda, ini ya, setiap zaman ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqumus sa'ah. Rawahul Hakim an Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Jadi hadis sahih itu bukan berarti ya Imam Bukhari Muslim. Iya, Imam Bukhari Muslim. Cuma Imam Bukhari Muslim itu kitabnya itu riwayatnya siapa? Siapa? Yang mengumpulkan kitabnya itu Bukhari Muslim. Apa artinya? Gini Bapak. La tazalu ta'ifatun. Di kalangan umatku, ya umat setiap zaman ini juga senantiasa tidak sepi dari adanya yang disebut ta'ifah. Jadi hari ini ada ta'ifah itu. Ta'ifah. Yang mana ta'ifah itu memperjuangkan perkara hak, memperjuangkan perkara menuju Allah. Nah, kita kan sudah jauh. Bapak Ibu, sungguh jauh kita ini. Ibadah kita nih, maaf, bisa jadi tidak tertuju pada Allah. Ya maaf, tertuju apa? Tertuju kepada kepentingan yang ada di hati. Kalau perlunya surga, ibadahnya untuk surga. Kalau perlunya untuk hidup enak di dunia, ibadahnya untuk enak di dunia. Kalau perlunya rezeki sampai sholat duha pun untuk rezeki, bukan untuk Allah. Baca Quran surat Waqiah, surat Ar-Rahman, kalau keperluannya rezeki, Allah ditinggal, larinya untuk rezeki. Kita sudah tersesat jauh ibadah ini. Diakui saja lah. Walaupun nampak khusyuk, diambungi tangannya, tangan kanan kiri dibalak-balik. Tapi kalau kita koreksi, tidak menemukan seorang ta'ifah di zamannya al-ghaus, jauh ibadah kita. Mungkin ta'ifah benar, tapi tidak tertuju kepada Allah yang harus kita sembah. Ibadah kita untuk kepentingan pribadi. Kalau ingin bidadari, anak-anak kita ini badai kagak bidadari. Lillah paham, apal, tapi belum masuk ke hati. Lillahnya hanya sekedar fata morgana. Hati-hati nih. Sudah diberi amalan kok tidak dilakukan, bisa jadi kita mati hanya ngerti ilmu hakikat, tapi tidak paham, tidak memiliki ilmu hakikat itu sendiri. Paham ilmu hakikat tapi tidak pernah berhakikat. Di sini tidak ada Allah. Di dada ini yang ada aku. Walaupun ditutupi dengan ilmu, semua milik Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dibongkar, aku bersemayam di dada. Itulah anania. Gimana kita? Makanya untung sing ngaji, jenengan masih mau
walaupun hujan banyak yang datang karena ilmu ini. Terus di mana Taifah itu? Taifah itu datang tidak sepi, artinya setiap kurun ono. Kalau sudah wafat Allah mengangkat lagi sampai hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Hatta taku masaah, sampai hari kiamat. Nah, ini kan banyak yang tidak paham toh. Padahal ini hadis ini sahih. Riwayat Hakim dari Umar radhiyallahu anhu, sahih, benar. Tapi kita tidak pernah menemukan ini. Ingat, setiap zaman itulah Al-Ghaus. Dalam kitab Nurul Burhan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menerangkan. Dia tidak meminta pada beliau, tapi hubungan batin. Waya aktab, waya anjab, waya sadat, waya akhbab, wa antum li ulil albab, ta'alau wan surulillah. Itu di manakib. Ayo ibu-ibu yang manakib. Waya aktab, wahai wali-wali kutub. Berarti setiap zaman ada. Aneh kadang-kadang kita ini mengikuti manakib si Abdul Qadir, cinta si Abdul Qadir, ketika diterangkan adanya Ghaus, ada zaman nolak. Gimana ini? Waya aktab, ada wali namanya Kutub, Kutbul Aktab, satu zaman mek siji. Dia ditugaskan oleh Rasul untuk mewusulkan umat Muhammad di setiap zaman. Panjenengan setidak-tidaknya sudah wa ila hadrati Ghausada zaman. Ya ayyuhal ghausuhal, ya ayyuhal ghausus salamu. Dibaca kan enggak? Diberi suruh ya sayyidi ya Rasulullah, tujuannya menemukan Nur Muhammad. Mengapa kita gak khusyuk? Kan hati kita tidak ada di situ, tidak ada Nur Muhammad. Gak iso khusyuk, gak iso apik, gak iso bagus, kotor, maka Nur Muhammad tidak akan ada di hati yang kotor. Makanya wakil dia, bersihkan dulu hatimu, baru Nur Muhammad ada di batin. Ketika Nur Muhammad ada di situ, maka makrifat billah diberikan. Paham ya? Kalau Nur Muhammad sulit, di situ masih ada agennya Rasulullah. Ya, agennya Rasulullah. Al-Ghaus itu adalah agen the Prophet Muhammad's agent, agennya Rasul. Ini lebih cepat karena menemukan agen. Seperti antri karcis, kalau ke agen gak usah antri, sudah. Itu Ghaus. Jadi Ghaus itu datang setiap zaman. Al-Ghaus, coba kita Fatihah dulu. Hubungan batin kepada beliau, semoga hati kita dibuka oleh Allah. Kita akan menerima ilmu syariat, thariqah, hakikat maupun ilmu syir yang rahasia, ma'rifatullah kepada beliau Ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa syairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin, Al-Ghaus. Al-Ghaus ini datang tadi setiap zaman. Ada Ghaus yang disembunyikan. Di zaman itu Al-Ghaus hanya satu, disembunyikan. Siapa itu? Di antaranya gurunya Imam Ghazali. Mastur, disembunyikan oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu kecuali ahli basiroh. Ahlu basiroh. Syekh Khuraji Al-Uttaqi yang disebut Imam Haramain. Haramain disembunyikan oleh Allah seperti orang biasa, pekerjaannya nambal sepatu. Jadi kalau sepatu, jahit sepatu seperti di tepi sini di tetangga saya, setiap pagi nambali sepatu.
Tidak ada orang yang sopan karena pakaiannya biasa. Padahal ulama besar, pangkatnya Al-Ghaus. Itu gurunya Imam Ghazali. Ada Al-Ghaus di setiap zaman diproklamirkan. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang memiliki thariqah Qadiriyah. Kakiku di pundak semua para wali, sampai begitu di pundak. Ini menunjukkan bahwa beliau itu pimpinan. Di thariqah Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, itu beliau itu di zamannya jadi Ghaus, ya, Al-Ghaus. Maka untung ahli thariqah itu semua gurunya, mursyidnya itu pangkatnya Al-Ghaus. Lah sekarang kita tidak tahu, maka kita selalu menghausi hada zaman. Mestinya kalau panjenengan ikut thariqah manapun masih cari guru yang mengantarkan wusul, karena Al-Ghaus musilatil lil hadratil aliyah, mewusulkan menuju pada Allah. Ada lagi Syekh Abil Hasan Asyadili, itu juga Al-Ghaus di zamannya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Banyak di antaranya. Ada Syekh Abdus Salam bin Masyisi, itu disembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Nah sekarang bila perlu Ghausnya dikontrasi oleh umat Islam sendiri. Ya, karena apa? Karena di zaman ini umat Islam itu yang bersinar itu hanya akal pikiran. Maaf, bukan hanya akal, mayoritas akal pikiran yang bersinar, tapi hati kalau tidak bersinar akan menolak adanya para kekasih-kekasih itu. Al-Ghaus, Ghaus hada zaman. Hadirin, yang paling sulit itu kalau Ghaus itu disembunyikan oleh Allah, disingit no. Orangnya seperti orang biasa, tidak dikenal. Bila perlu orang lain tidak mengenal, tapi di pundaknya ada suatu amanah untuk membimbing umat manusia di zamannya itu. Wongnya gak ketara, bila perlu gak dikenal, bila perlu tidak sedikit orang yang ziarah, tapi Allah memberi kelebihan di bidang rohaninya, memiliki ciri-ciri khas batin, yang mana dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya halaman 4, kalau panjang ingin tahu siapa Ghaus itu, dilihat saja ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nanti dilihat ya, dianalisa. Ya. Satu, Al-Ghaus itu memiliki ciri-ciri, karena ciri-ciri sak jagat hanya satu ini, qalbuhu yatufu dhahada iman. Hatinya, hati, kolbun, walaupun lahirnya seperti biasa, lahirnya disembunyikan oleh Allah mastur, hatinya senantiasa tawaf, madep, istilahnya selalu lillah billah sepanjang masa. Nah, kita kan sering lupa, cari ulama yang hatinya selalu lillah billah, sehingga mewarnai akhlaknya. Hatinya adalah hadratullah, panca inderanya menjadi pintu-pintu usul kepada Allah. Cari ada benda. Kalau panjangan ketemu, melihat saja sudah tersentuh jiwa, karena ada Nur Muhammad yang memancar di dadanya. Wong sing dosa asal betul-betul jatuh iman langsung berubah. Melihat saja bisa menangis. Orang yang jahat pun akan berubah ketika bertemu dengan Ghaus, karena Al-Ghaus memiliki ciri-ciri hatinya madep kepada Allah, lillah billah sepanjang masa. Ada benda sekarang, cari ulama itu, hati-hati. Yang nomor dua, Al-Ghaus memiliki ciri-ciri menurut kitab Jami'ul Usul fil Auliya, lahu sirrun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasad.
au kama yasril ma'u fis sajar. Digambarkan gini, al-ghaus itu memiliki siri rahasia yang dapat menerobos ke seluruh alam seperti meratanya roh di dalam jasad, Masya Allah, atau seperti merembesnya air di dalam pohon-pohonan. Apa ada ini? Sulit sekali. Beliau itu memiliki rahasia, mengetahui rahasia alam, menerobos ke seluruh alam. Seperti yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti yang dimiliki oleh Syekh Abil Hasan As-Sadali dan lain-lain. Kalau panjang menangis seorang ghaus ketika hidupnya, panjang akan merasakan rahasia-rahasia yang menerobos ke seluruh alam, termasuk menerobos ke hatinya orang-orang yang mengamalkan. Yang ketiga apa? Ghaus memiliki rahasia hamlu humumi ahli dunya. Al-ghaus itu senantiasa memperhatikan, menanggung, ikut merasakan, memperjuangkan kesusahan dan kesulitan ahli dunia. Perjuangannya itu untuk dunia, bukan untuk pribadi. Nah, kita menemukan amalannya, balik jami al-alamin, sampaikan ke penjuru alam. Allahumma barik fima khalaqta, doanya, ya Allah berilah barokah kepada makhlukmu ya Allah, dan di dalam negaraku dan di dalam mujahadah ini. Fafiru ilallah, ngajak umat semua sadar kembali pada Allah. Diberi terapi dada yang ada syiriknya, ada penyakitnya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Artinya kita menemukan amalannya, dan semoga nanti ditemukan oleh Allah kepada beliaunya. Ya, makanya kita dapat hidayah kalau kita menemukan al-ghaus. Kula panjenengan akan dibimbing menuju pada Allah. Lah, kalau kita semua sudah menuju kepada Allah, maka kita semakin rendah, semakin merasa nol, tidak memiliki apa-apa. Tapi kok kula panjenengan mujahadah ngetrapno lillah billah, kok merasa sudah benar, merasa sudah dekat kepada Allah, itu namanya budun, jauh, lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus butuh bimbingan. Kok mujahadah merasa wis lillah billah, budun, jauh itu. Lillah billah tidak hanya di akal dirasakan, sedangkan orang yang merasa lillah billah hatinya semakin tenggelam, semakin tenggelam. Hati-hati teman-temanku, saudaraku, pendengar dimanapun berada. Kita merasa berjuang, merasa sudah menetapkan lillah billah, kok tidak ada akhlak kerendahan, budun, goroh, ya, budun, laibun, permainan saja ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita benar-benar sungguh-sungguh kita pegang. Kita ini sudah mendapatkan amalan. Kita ini masih diperkenankan. Yang tidak mau, ya tidak apa-apa, memang belum dikehendaki. Memang untuk menuju usul kepada Allah tidaklah mudah, hadirin. Oleh karena itu ulama itu ada 3, termasuk ghaus, ulama-ulama ahlul ma'rifat al-ghaus, ulama ahli hakikat maupun thariqah, itu ada 3 ulama, itu ada ulama syariat. Ini diterangkan, ya, ada 3. 1, al ulama'u salasatun, telu. Yang 1 ini sudah jarang. Golei ulama yang 1 ini, Imam Ghazali mengatakan koyok dom, jarum, di malam hari dilempar jauh ke padang pasir, terus kita disuruh mencari, padahal jarum disuruh di padang pasir,
malam gelap hujan tidak ada bilan, apa mampu mencari? Tidak, sulit. Mencari jarum di tengah padang pasir yang gelap gulita, yang sulitnya begitu, lebih sulit menemukan guru yang disebut Al-Ghaus. Nah, kalau kita ketemukan kok disia-siakan, sekarang kita tidak apa-apa. Benjing lek mati baru kerasa ini. Ulama ada 3. 1, ulama yang alimun billahi wa bi ahkamihi. Ya. Ulama itu ulama makrifat, ulama sadar kepada Allah, ulama itu juga ulama hakikat, bahkan ulama ahli thariqah dan juga ahli hukum. Makrifat. Ulama itulah yang sulit dicari di akhir zaman. Ahli makrifat, ahli hakikat, ahli thariqah dan juga ahli hukum, ahli syariat. Makanya satu zaman hanya satu. Ya. Kita mencari menemukan untung kita ini. Tapi jangan disia-siakan. Mujadahnya jangan disia-siakan. Ya. Ini urusan akhirat. Kita akan mati, siapa yang nuntun? Ini loh. Tidak ada yang bisa nuntun. Ini yang pertama. Ada golongan ulama alimun billahi faqat. Apa itu? Ulama itu ahli makrifat, yo sadar kembali pada Allah, yo tahu hakikat, yo paham dengan hakikat, tapi kurang menguasai hukum-hukum Allah secara luas. Yo gak ahli hadis, yo gak ahli faraid, yo gak ahli, cuma cukup kanggo awake dhewe, kanggo sekitar, tidak luas. Ini termasuk ulama-ulama yang dicintai Allah, wali-walinya Allah, akwan itu semua. Yang ketiga, alimun bi ahkamihi faqat. Dia alim hukum-hukum, ulama alim hukum, alim kitab, alim tafsir, tapi tidak ngerti dengan makrifat. Itu juga dicintai Allah karena dititipi ilmu. Ya. Cuma yang nomor 1, alimun billahi wa bi ahkamihi, ini harus kita cari. Sebab kita ini dituntun makrifatullah. Kalau kita tidak ketemu hadirin wal hadirat, ahli ibadah tapi gak kenal Allah, akhirnya ya terseok-seok, tertuju yang tidak tahu yang dituju. Makanya selalu ngandalkan amal. Jadi tanda-tanda kalau adik-adik kok ngandal mujadah, ngandal selawati, ngandal poso, ngandal ilmu-ilmu. Jadi kita ini tergolong orang yang ahli hukum saja, tapi gak kenal Allah. Ciri-cirinya tidak kenal Allah, dia hanya kenal dengan dirinya. Aku kuasa, aku api, aku khatam Al-Quran, aku ahli ibadah, aku di ini, ada banyak sekali. Aku keramat. Kalau seperti itu, wajib mencari guru. Kalau tidak bisa mencari guru, bahaya. Man dakhalad dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadatis saqalain. Meninggal dunia berlumuran dosa rohani, dosa besar, walaupun ibadahnya tertinggi, terbaik di dunia, langit bumi dimilikinya, ibadah jin dan manusia dimilikinya, tetap berdosa besar. Dosanya nyembah gak kenal dengan yang disembah, menyembah dirinya, aku. Semoga kita dilindungi oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Ingat hadirin ibu-ibu, cekel, jangan sampai wis nyekel tinggal melayu, terpengaruh ini terpengaruh itu, sehingga panjang tidak kenal kepada Allah. Sing kenal adalah wasilah, fadilah, fadoilnya. Sehingga yang panjang cari bukan Tuhan yang memiliki semuanya, bukan Allah yang memegang semuanya, yang dicari adalah pahala-pahala. Boleh asal lillah, lek gak kenal lillah cari gurunya. Semoga manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pegang teguh. Kalau ndak punya foto mu'alif di rumah, ayo omai foto-foto ulama-ulama kita dipasang. Ya. Kalau kita sebagai ulama NU pasang
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, atau yang lain, yang Buya Hamka, monggo. Kalau di Wali Pasuruan pasang Yai Hamid seperti itu. Nah begitu pula sebagai pengamal Wahidiyah, pasang pembimbing kita yang menuntun wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang di tembok di rumah, tanggalannya dipasang, langsung nanti suatu saat pasang di dada kita. Hati kita senantiasa khudur, merasa di genggaman beliau menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musillati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wadrik faqad dalam tu abada wa rabbin wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah.